Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Jenggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Jenggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing tugas akhir, serta yang saya hormati kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Siti Mauila dari program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Finansial to Deposit Ratio dan Non-Performing Financing terhadap Return on Asset Bank Muamalat pada periode 2021 hingga 2025. Alasan saya memilih judul ini karena ROA merupakan indikator utama untuk menilai profitabilitas bank syariah. PDR digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menyalurkan dana ke pembiayaan, sedangkan NPF menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi laba bank. Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dipilih karena keduanya merupakan bank syariah nasional dengan karakteristik yang berbeda sehingga menarik untuk dianalisis. Periode yang diambil yaitu pada tahun 2021 hingga 2025 karena data tersedia lengkap dan dapat memberikan gambaran kinerja bank secara lebih menyeluruh. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil proposal penelitian yang telah saya susun. Yang pertama ada bab 1 yang terdapat ada latar belakang. Perbankan syariah memainkan peran penting dalam stabilitas dan inklusi sistem keuangan nasional. Kinerja bank sering diukur melalui indikator profitabilitas seperti return on asset yang mencerminkan kemampuan bank memperoleh laba dari asetnya. Dua faktor kunci yang mempengaruhi ROA adalah likuiditas penyaluran dana dan kualitas pembiayaan. Yang pertama itu ada VDR dan NPF. VDR rasio yang menunjukkan proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan sebagai pembiayaan. VDR jika terlalu tinggi dapat meningkatkan pendapatan namun menekankan likuiditas jika tidak dikelola. Sedangkan NPF yaitu rasio pembiayaan bermasalah. NPF jika terlalu tinggi menurunkan kualitas aset dan mempengaruhi cadangan kerugian serta laba bersih. Subbab kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya teliti ada 3. Yang pertama, apakah VDR berpengaruh terhadap ROA? Yang kedua itu apakah NPF berpengaruh terhadap ROA? Yang ketiga itu apakah VDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA? Rumusan masalah ini diarahkan untuk menguji hubungan kausal dan simultan antara indikator likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode yang saya teliti yaitu tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama manfaat teoritis yaitu memperkaya literatur perbankan syariah dengan bukti empiris hubungan VDR, NPF, dan ROA, mendukung teori finansial intermediation dan risk management dalam konteks syariah. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan alat evaluasi kinerja keuangan dan memasukkan strategi pengelolaan portofolio pembiayaan serta likuiditas. Pemaparan selanjutnya yaitu pada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada tinjauan teoritis VDR, NPF, dan ROA dalam perbankan syariah. Kinerja keuangan merupakan indikator fundamental dalam menilai tingkat kesehatan dan keberlanjutan operasional suatu bank. Dalam perbankan syariah, salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif bank dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah, tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, diantaranya rasio likuiditas dan kualitas pembiayaan. Salah satu rasio likuiditas dan relevan adalah VDR, merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga jika dalam bentuk pembiayaan. Subbab yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Di penelitian ini menempatkan VDR dan NPF sebagai variabel independen X1 dan X2, sedangkan ROA sebagai variabel dependen. Hubungan antar variabel bersifat kausal dan diuji secara kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh parsial maupun simultan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana hipotesis 1 VDR berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Muamalat. Yang kedua itu hipotesis 2 yaitu H2 NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Yang ketiga ada hipotesis 3 di mana VDR dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi variabel. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang menjadi fokus kajian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang mencakup periode tahun 2021 hingga 2025. Populasi ini relevan karena mencerminkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan termasuk data VDR, NPF, dan ROA yang menjadi variabel penelitian. Dijadikan objek Yang kedua, sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek pengamatan untuk memperoleh kesimpulan yang mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Demikian pemaparan proposal penelitian yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.